Oke anak-anak, kita kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum-hukum Newton. Ya, sebelum memulai lebih jauh mengenai hukum-hukum Newton, mari kita melihat mengenai diagram gaya atau force diagram ini. Apakah yang disebut dengan diagram gaya? Diagram gaya ini menunjukkan kepada kita arah gaya-gaya yang bekerja pada suatu objek. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah diagram gaya untuk benda yang jatuh ketika dia mulai bergerak. Jadi terlihat di sini waktu dia mulai bergerak, besarnya gaya berat atau weight, di sini gaya berat disimbolkan dengan W, ya. Itu lebih besar daripada gaya gesekan dengan udara. Tahu dari mana Pak lebih besar? Oh, terlihat dari besarnya panah di sini lebih besar daripada panah yang di sebelah atasnya. Artinya begitu dia jatuh, maka gaya beratnya akan lebih besar daripada gesekan di udara. Tetapi kamu akan belajar nanti ya, semakin benda bergerak semakin lama, benda jatuh bebas, maka besarnya gaya yang bekerja, gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut akan semakin besar. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada diagram gaya. Bagaimana dengan sebuah buku yang ada di atas meja gitu? Ada gaya-gaya apa saja yang bekerja? Oh, di sini lagi ada diagram gaya kalau sebuah traktor yang semakin lama semakin cepat. Gayanya ada apa saja? Oh, ke depan dia mempunyai gaya dorong ya. Ada gaya apa saja kita lihat ya. Ke depan dia mempunyai gaya dorong atau gaya thrust force ya, ini gaya dorong. Ke atas itu adalah gaya reaksi ya. Gaya reaksi di sini berupa gaya normal. Nanti kalau kamu udah SMA kelas 10 akan mempelajari gaya normal. Tetapi kita akan mempelajari di sini dianggap sebagai gaya reaksi. Kenapa ada gaya reaksi, Pak? Karena kalau nggak ada gaya reaksi, si traktor ini akan masuk ke dalam tanah. Betul ya? Nah, kenapa bisa masuk ke dalam tanah? Karena dia mempunyai gaya berat. Karena si jalan raya memberikan gaya reaksi, maka timbullah gaya ke atas. Ya. Kenapa gaya reaksi ini ada? Sebagai perlawanan atas adanya gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, waktu si traktor bergerak ke kanan, dia mempunyai gaya perlawanan berupa gaya gesek udara atau air resistance dan gaya gesek di jalanan atau friction. Ya. Jadi kita belajar ternyata penting sekali membuat diagram gaya. Karena lewat diagram gaya kita nanti akan bisa menghitung terutama pada hukum-hukum Newton yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini ada seorang yang melakukan ski. Bagaimana diagram gayanya, Pak? Nah, biasa ke depan. Ini ke depan dia punya gaya dorong, ya, punya gaya dorong. Ke bawah dia mempunyai gaya berat, ke atas punya gaya reaksi. Di sini ada gesekan udara atau air resistance. Dan di sebelah bawahnya adalah gesekan dengan permukaan es. Kita lihat ya, ada air resistance, friction. Nah, di sini ada forces on a speeding fish. Jadi walau ikan sedang maju, ada gaya-gaya apa saja. Oke, kita lihat what is thrust. Oh, ada gaya dorongnya apa? Gaya dorong yang membuat si ikannya bergerak maju. Thrustnya kemana? Ke depan sana ya. Ke depan sana itu adalah gaya dorongnya. Terus ada upthrust. Ada upthrust itu apa? Ada gaya angkat. Karena kalau nggak dia tenggelam, betul nggak? Berbeda dengan traktor, di sini nggak ada gaya yang membuat si ikan itu menahan supaya dia tidak tenggelam lebih jauh. Dia bisa tertarik ke bawah dengan gaya berat. Lalu sebagai perlawanan di sini ada gaya angkat ke atas. Ya, itulah upthrust. Ya, ada gaya angkat ke atas atau upthrust, ada friction atau gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak benda.
Kenapa frictionnya ke belakang, Pak? Kita sudah pelajari di waktu-waktu yang lalu. Karena si ikannya bergerak ke depan, maka gaya geseknya ke belakang. Sip. Dan ada gaya dorong ke depan. Nah, sekarang beri diagram gaya untuk sebuah kapal yang sedang maju seperti yang ada pada gambar berikut. Sama ya, ada gaya angkat ke atas, di sini adalah up thrust, ini adalah gaya angkat ke atas up thrust, yang ke bawahnya itu karena gaya beratnya. Ada gaya dorong ke depan, ini depannya mana? Kayaknya depannya sebelah sini ya. Dan ada gaya gesek ke belakang. Sip, kita lihat ya. Ada up thrust atau buoyancy, itu gaya angkat ke atas. Lalu ada gaya dorong ke depan, ya ini gaya dorong, sudah benar. Lalu ada gaya berat ke bawah, ya. Kalau nggak ada gaya ke atas, gaya angkat ke atas, si perahu ini pasti akan tenggelam, betul nggak? Tapi ada gaya ke atas yang diberikan oleh air kepada si kapal tersebut. Nah, diagram-diagram gaya seperti ini penting sekali anak-anak untuk mengerjakan soal-soal fisika ke depan. Ada gaya gesek dengan air, dan berikutnya ada gesekan dengan udara atau air resistance. Lanjut. Oh, kita masuk dalam hukum Newton yang ke-1. Ya, apa itu hukum Newton ke-1? Jika sebuah benda diam atau bergerak lurus, benda tersebut akan terus diam atau terus bergerak lurus dengan laju tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Oke. Jadi ini first law of Newton atau hukum pertama Newton. Ini disebut dengan hukum inersia. Artinya apa? Sebuah benda itu cenderung lembam. Lembam, bukan lebam ya, tapi lembam. Lembam itu setiap benda itu cenderung untuk terus diam atau terus bergerak maju selama tidak ada gaya luar. Jadi kita semua ini dipengaruhi juga oleh hukum 1 Newton, anak-anak. Contohnya gimana, Pak? Gampang. Contoh kamu ya, kalau sedang malam-malam gitu, disuruh sama orang tua, ayo segera tidur. Kamu, malas sebentar lagi gitu. Nah, terus akhirnya karena udah dipaksa-paksa terus sama orang tua, akhirnya kamu tidur. Pas pagi hari dibangunin, ayo segera bangun. Susahnya minta ampun. Kenapa? Kita yang sudah sedang melek, disuruh tidur susah. Tapi kita lembam, begitu kita sudah tidur, disuruh bangun susah. Itulah hukum ke-1 Newton. Mengerti ya? Kita semua lembam. Nah, kita belajar untuk tidak lembam. Kalau sudah waktunya tidur, ya harus tidur. Kalau sudah waktunya bangun, harus bangun. Kalau sudah waktunya belajar, ya harus belajar. Dan kalau sudah waktunya boleh main, kenapa kita tetap belajar, betul nggak? Nah, itulah hukum ke-1 Newton. Hukum ke-1 Newton itu menerangkan setiap benda cenderung untuk lembam, atau diam pada tempatnya, atau tetap bergerak kalau memang sedang bergerak. Bisa diikuti ya? Contohnya ada nggak? Ada. Contohnya di sini mengenai hukum 1 Newton itu adalah seorang yang sedang berkendaraan. Kita baca, bola yang digantung pada sebuah tali, bola tersebut diam karena pada saat itu kendaraan belum bergerak atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau mobilnya diam, si bola yang digantung di atas ini akan tetap diam. Nah, bagaimana kalau keadaannya berubah? Jadi misalnya mobil tiba-tiba menambah kecepatannya, atau dari keadaan diam, dia mulai bergerak. Jadi, di keadaan yang pertama, bisa saja mobilnya sudah bergerak, tapi bergerak dengan kecepatan tetap. Saat mobil bergerak dengan kecepatan tetap, maka tali dan bolanya akan tegak lurus ke bawah. Tapi begitu dia mulai ngebut, ya, atau asalnya mobilnya diam lalu tiba-tiba maju, maka si bola ini akan cenderung mempertahankan kedudukan yang tadi. Tadi dia diam, sekarang dia dipercepat, makanya dia ingin kembali ke keadaan yang tadi. Itu sebabnya dia miring ke kanan. Kebayang ya? Atau kamu ada di
mobil bus misalnya. Pas waktu ada di bus, kamu berdiri. Pas waktu busnya diam, ya kamu berdiri dengan tegak. Tapi saat kamu merasa tahu-tahu si busnya bergerak maju ke depan, kamu terdorong ke belakang. Kenapa kamu terdorongnya ke belakang, bukan terdorong ke depan? Kamu ingin kembali ke keadaan yang awal, yaitu berada dalam keadaan yang tadi. Nah, ini bagaimana yang terjadi? Kita baca, arah gerak bola bergerak ke arah depan karena mobil tersebut tiba-tiba berhenti atau bergerak mundur. Hal ini terjadi karena bola memiliki inersia, sehingga arah geraknya berlawanan dengan arah gerak mobil. Jadi, misalnya dia sudah ngebut ya, tahu-tahu ngerem nih di posisi yang ketiga ini. Di posisi ketiga dia ngerem, maka bola akan bergerak ke depan. Kenapa, Pak? Karena dia sedang maju dengan kecepatan tinggi. Kalau tiba-tiba ngerem, maka dia akan terdorong ke depan. Ya, kalau misalnya kita di bus sedang berdiri, busnya sedang maju, tahu-tahu ngerem, kita akan terdorong ke depan karena kita ingin mempertahankan keadaan kita bergerak ya, yang bergerak di dalam bus itu gitu. Nah, ini juga yang terjadi dengan si bola yang digantung di langit-langit mobil. Inilah hukum 1 Newton atau hukum inersia atau hukum kelembaman. Ya, kita belajar semua benda di alam semesta cenderung mengalami kelembaman ini. Kita harus belajar mengalahkan kelembaman. Oke, lanjut. Hukum kelembaman. Gaya luar yang mempengaruhi kedudukan suatu benda akan melawan kelembaman benda. Kelembaman adalah ukuran atau kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukan. Kecuali kalau ada gaya luar, itu akan melawan kelembaman benda. Ya. Kelembaman atau sering disebut dengan inersia bergantung pada massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar pula inersianya. Ya. Jadi benda yang semakin besar massanya, semakin lembam dia. Oke. Jadi mana lebih mudah mendorong siswa yang besar badannya atau siswa yang kecil badannya? Lebih mudah mendorong yang kecil. Kenapa? Massanya lebih kecil. Dia nggak selembam benda yang besar. Oke, kita lihat ya. Berikutnya. Hukum 1 Newton tidak perlu gaya untuk menghasilkan gerak lurus beraturan. Artinya, pada hukumnya 1 Newton ini selalu akan terjadi GLB. Jadi kalau pada hukum ke 1 Newton selalu terjadi gerak lurus beraturan. Sigma F sama dengan 0. Sigma itu apa sih, Pak? Sigma ini ya. Sigma itu artinya adalah jumlah ya. Jumlah. F di sini apa? F itu adalah gaya. Sama dengan 0. Apa artinya sama dengan 0? Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, pada keadaan hukum 1 Newton ini hanya berlaku GLB, gerak lurus beraturan. Jadi hanya ada 2 keadaan, bendanya diam. Jadi ada 2 keadaan, bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Bergerak dengan kecepatan tetap. Hanya ada 2 keadaan ini ya. Nah, itu sebabnya percepatannya pasti sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0, Pak, percepatannya? Karena dia bergerak dengan kecepatan tetap. Nggak tambah cepat, nggak tambah lambat. Oke. Jadi hanya kemungkinannya GLB atau gerak lurus beraturan. Naik mobil tuh konstan gitu ya kecepatannya. Sip. Kita lihat berikutnya. Masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini mengatakan apa sih? Perlu gaya untuk menghasilkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi, kalau keadaannya ingin bertambah cepat atau bertambah lambat, harus ada gaya-gaya luar. Nah, pada keadaan hukum Newton yang pertama tadi, ya, ini jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Kalau jumlah gayanya sama dengan 0, bukan berarti nggak ada gaya yang bekerja loh ya. Misalnya Bapak mendorong sebuah tembok sampai Bapak berkeringat sampai
kelelahan mendorong sebuah tembok. Nah, karena temboknya sudah didorong dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore nggak bergerak-bergerak, bukan berarti nggak ada gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja, tetapi jumlah perlawanan yang diberikan sama tembok juga sama besar dengan gaya yang Bapak beri. Itu sebabnya dikatakan sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Jadi pada saat hukum ke-1 Newton itu bukan berarti nggak ada gaya yang bekerja. Ada gaya-gaya yang bekerja. Hanya totalnya sama dengan 0. Mirip seperti orang yang tarik tambang. Ditarik ke sebelah kiri, misalnya 100 Newton. Ditarik sebelah kanan, sama dengan 100 Newton. Ya, kalau misalnya sebuah benda ditarik ke kiri, ditarik ke kanan 100 Newton, ditarik ke kiri sebesar 100 Newton, apakah ada gaya yang bekerja? Ada, tapi jumlahnya sama dengan 0. Nah, pada hukum kedua Newton, di sini jumlah gaya-gayanya nggak sama dengan 0. Itu sebabnya dirumuskan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Artinya jumlah gaya-gayanya udah nggak sama dengan 0. Sama dengan massa kali percepatan. Jadi, pada hukum kedua Newton ini, kemungkinan besar benda pasti akan bergerak semakin cepat atau semakin lambat. Dia nggak akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Tapi dia akan bergerak makin cepat. Ya, Bapak tulis. Makin cepat atau makin lambat. Jadi hanya ada kedua kemungkinan ini, makin cepat atau makin lambat ya. Sigma F itu adalah jumlah gaya-gaya atau di sini ditulis dengan resultan gaya ya. Itu adalah jumlah gaya-gaya. M-nya itu adalah massa benda, satuannya kilogram ya, bukan Newton. Sementara F-nya itu Newton. Sementara A itu adalah acceleration. Ya, itu sebabnya di dalam bahasa Indonesia disebut dengan percepatan. Bisa percepatannya makin cepat atau percepatannya makin lambat. Kita lihat berikutnya. Ya. Oh, di sini ada contoh. How are mass, force, and acceleration related? Bagaimana sih massa, gaya, percepatan, massa, gaya, dan percepatan itu berhubungan satu dengan yang lain. Mass, force, and acceleration related ya. Two masses of 1 kg and 4 kg are both subject to the same force. Which one will accelerate the fastest? Jadi, ada dua benda. Yang pertama, masanya besar. Yang kedua, masanya kecil. Ya. Coba mana pointernya? Ini ya. Yang pertama, masanya besar. Yang kedua, masanya kecil. Nah, kedua benda tersebut didorong dengan gaya yang sama. Kira-kira bagaimana dengan gerak benda? Mana yang akan semakin lama semakin cepat? Kita coba ya. Kita klik start. Oh, ternyata benda yang kecil akan mendapatkan percepatan paling tinggi. Betul ya? Ya, kenapa bisa gitu, Pak? Kan ada rumusnya tadi, sigma F sama dengan M kali A. Coba. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Sip ya. Sigma F sama dengan M kali A. Artinya kalau didorong dengan gaya yang sama ya, massanya semakin kecil, A-nya semakin besar. Jadi ini kalau secara matematika berbanding lurus. Kalau F-nya tetap, maka kalau massanya semakin kecil, A-nya akan semakin besar. Kita coba lihat sekali lagi ya, kita klik, jeng-jeng. Oh, yang kecil semakin lama semakin cepat. Kita coba lihat slide berikutnya. Oh, ini yang tadi ya. F equal with M times A. Force equal with mass times acceleration. Jadi gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Sip. Kita lihat hukum kedua Newton. Oh, di sini ada bola ya. Bola selalu bergerak dengan kecepatan yang selalu berubah sehingga bola memiliki percepatan. Sip.
Oh, ada contoh soal. Oke, contoh soal. Udah mulai masuk contoh soalnya. Hitung-hitungannya kayak gimana? Dari tadi konsep terus. Kita mau melihat hitung-hitungannya. Sebuah bola sepak bermasa 1,5 kg ditendang dengan gaya 15 Newton. Berapakah percepatan gerak bola sepak tersebut? Oke. Di sini diketahui bermasa 15 kg. Oh, bermasa 15 kg. Artinya M-nya sama dengan 1,5 kg. Maaf ya. Ditendang dengan gaya 15 Newton. Oh, F-nya sama dengan 15 Newton. Sip. Kita lihat perhitungannya. Masanya 1,5, F-nya sama dengan, oh ini kok 10. Harusnya 15 ya, nggak sama ya. Nanti kita perbaiki. Jadi berapa A-nya? Oke, gampang ya. Ini F-nya harusnya bukan 10, tapi 15 ya. Coba pakai warna apa ini? Pennya coba pakai warna biru. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Jadi F-nya sama dengan 15 Newton. Sip. F-nya sama dengan 15 Newton. Rumusnya apa tadi? F sama dengan M dikali A. Jadi kalau yang ditanya berapa percepatannya, yang ditanya adalah A-nya. Jadi yang bukan A disuruh pindah. Jadi A-nya sama dengan F dibagi M. Masih ingat perkalian silang di pertemuan pertama ya yang diajarkan oleh Bapak? Mudah-mudahan kamu masih ingat apa yang diajarin Pak Efri ya. Jadi F-nya berapa? F-nya 15 Newton diambil dari atas ini ya. 15 Newton. Masanya 1,5. Nah, secara matematika gimana ini cara mengkalikannya? Gampang anak-anak. Yang di atas kali 10, di bawah kali 10. Kenapa Pak dikali 10? Supaya yang di bawah sini nggak ada desimal-desimalan. Kalau gitu yang di atas tinggal 150, yang di bawah 15. Betul ya? Ini ada 15 di atas, 15 di bawah. Kita coret 15-nya. Jadi A-nya sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Sip. Gampang ya. Tapi sayang yang kayak gini nggak akan ditanya di ulangan. Terlalu gampang buat kamu ya. Nanti kamu, nggak terlalu gampang Pak Efri. Oke, Bapak siapkan soal yang lebih susah ya. Oke, ini masuk ke force calculation. Number 1. What force will make a mass of 4 kg accelerate at 5 meter per second square? Jadi, gaya sebesar apa yang akan membuat benda sebesar 4 kg memiliki percepatan 5 meter per detik kuadrat? Oh, rumusnya apa ya? Kita tulis ya di sini ya. Kita tulis di sini. Ya. Kita tulis di sini. F sama dengan M kali A. Oke, kita sederhanakan dulu rumusnya sigma F sama dengan M kali A seperti ini. Terus gimana? Yang ditanya adalah F-nya ya, kan what force atau berapakah gayanya yang akan membuat massa sebesar 4 kg memiliki percepatan 5 meter per detik. Oh, gampang atuh ya. Gampil. F sama dengan M kali A. M-nya berapa? 4. A-nya 5. Jadi F-nya sama dengan 15 Newton. Sip. Oh, betul ya. 4 kali 5, salah. Bapaknya yang salah. 4 kali 5 kok 15. 4 kali 5 mah 20. Amplop deh. Puji Tuhan, kita perbaiki. Nggak apa-apa ya. Tuh, Bapak juga salah. Nggak apa-apa. Kita perbaiki ya. Ini dia ya. Jadi ini 20 Newton. Sip. Udah bener ya. Nah, yang nomor 2. A force of 50 Newton act on a 2 kg mass. What will be the acceleration of the mass? Oke. Sebuah gaya sebesar 50 Newton bekerja atas benda yang masanya 2 kg. Berapakah percepatan dari benda tersebut? Oh, gampang ya. Yang ditanya adalah percepatan atau acceleration-nya. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Terus gimana ngerjainnya? Coba Bapak nyobain pakai warna yang lain, warna merah. Sip. Jadi berapa percepatannya? Oh, gampang.
Kalau gitu yang ditanya A sama dengan F per M. Betul ya? F-nya berapa? 50. M-nya 2 kg. Jadi berapa percepatannya? 25 meter per detik kuadrat. Sip. Satuannya kamu harus tulis ya. Nah, harus dikasih garis 2 gini. Atau pokoknya ditandain. Tujuannya apa? Supaya gampang nanti kalau dalam esai, guru untuk mengkoreksinya. Ya, acceleration-nya is 25 meter per second square. Oke, nomor 3. A force of 2000 Newton accelerates a car at 2.5 meter per second square. What is the mass of the car? Jadi ditanya berapakah massa dari mobilnya. Oke, sekarang yang ditanya adalah massanya. Gimana? Oh, rumusnya F sama dengan M kali A. Jadi massanya sama dengan F per A. F-nya di sini adalah 2000, A-nya di situ adalah 2,5. 20 dibagi 2,5, 4. Jadi di sini adalah 400 kg. Sip. Ada yang salah? Oh, salah ya. 20 dibagi 2,5 sama 8. Aduh, salah lagi nih Bapak. Maaf ya. Ini kita perbaiki ya. 20 dibagi 2,5, iya 800. 800 kg. Yeay. Nah, Bapak izin untuk menghapuskan ini ya. Bapak minta izin untuk dihapus ini. Kenapa Pak? Karena yang seperti ini nggak akan ditanyakan. Oh, yang ditanyakan kayak gimana Pak? Yang ditanyakan kira-kira seperti ini ya. Ini Bapak hapus ya. Ini Bapak hapus semua. Bapak izin hapus. Untuk soal nomor 1. Yang ditanya itu misalnya adalah ya, berapakah gaya yang bekerja kalau masanya 4 kg dan percepatannya 5? Itu adalah pertanyaan yang A. Oke. Hapus dulu deh ya, biar gampang nanti menjelaskannya. Nah, sekarang yang ditanya, kalau sama Bapak, berapakah jarak yang ditempuh benda sesudah 5 detik? Nah, begitu ya. Jadi, ditambah nih misalnya nomor 1. Berapakah jarak yang ditempuh benda sesudah bergerak 5 detik? Waduh, jadi T-nya, time-nya adalah 5 detik. Ditanya berapakah jaraknya atau S. Terus berapa kecepatannya sesudah 5 detik? Berapa VT-nya? Nah, ini baru mungkin untuk ditanya. Gimana anak-anak kalau ditanya kayak gini? Jadi ditanya berapa gayanya, berapa waktunya, berapa jaraknya, berapa kecepatannya. Oke, kita kerjakan satu-satu. Berapakah jaraknya? Berapakah jaraknya harus pakai rumus yang mana ya? Oh, ingat ada rumus ini. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Masih ingat? Ya, kenapa ini positif? Karena di-accelerate atau semakin lama semakin cepat. Jadi S-nya anggaplah kecepatan awalnya adalah 0. Ini tidak dikasih tahu ya, misalnya kecepatan awalnya 0. Atau dari keadaan diam, kali T-nya adalah 5, ditambah setengah, percepatannya 5, waktunya itu adalah 5 kuadrat. Waduh. 0 kali 5 ya, 0 ya, ditambah 5 kuadrat 25. 25 kali 5, 125. 125 dibagi 2. Berapa 125 dibagi 2? 125 dibagi 2 sama dengan 62,5. 62,5, jadi jarak tempuhnya S-nya adalah 62,5 meter. Nah, ini mungkin ditanya. Berapakah kecepatannya sesudah 5 detik atau VT-nya? Oke, masih mungkin ditanya. VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan V0-nya 0, ditambah A-nya adalah 5, T-nya 5. Jadi kecepatan akhirnya adalah 25 meter per detik. Oke.
Untuk soal nomor 2, misalnya ditanyakan hal yang sama ya. Sesudah 5 detik, berapakah jaraknya, berapakah kecepatannya? Sesudah 5 detik ya. Berapakah jaraknya? Oke, kita coba aja. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Jadi S-nya sama dengan 0 plus setengah. A-nya di sini adalah 25, T-nya 5 kuadrat. Berapakah itu? 25 kali 25, 625. 625 kali setengah, 625 dibagi 2. Sama dengan 312,5 meter. 312,5 meter. Sip. Jadi ini masih mungkin ditanya. Berapakah kecepatannya sesudah 5 detik? Pakai rumus yang tadi lagi. VT sama dengan V0 plus AT. Jadi VT-nya sama dengan 0 kecepatan awalnya, A-nya 25, T-nya 5 detik. Jadi kecepatan akhirnya adalah 25 kali 5, 125 meter. Nah, ini masih mungkin ditanya anak-anak kalau seperti ini. Jadi nggak akan terlalu mudah ya. Kita coba lanjutkan lagi. Nah, ini kamu harus belajar untuk mengerti gaya-gayanya. Tentukan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah motor yang sedang bergerak. Jadi gaya A-nya itu adalah gaya dorong, ya, gaya dorong ke depan atau thrust. Gaya B-nya itu adalah gaya reaksi atau reaction. E-nya itu gaya berat atau weight, ya, gaya berat. C-nya itu adalah air resistance atau hambatan udara. Dan D-nya itu adalah gaya gesek dengan jalanan atau friction. Friction. Ya. Oke, fill in the table. Coba isi dalam tabelnya. Kapankah si motor tersebut mengalami percepatan? Kapan dia mengalami percepatan? Dia mengalami percepatan kalau gaya dorongnya si A ini lebih besar daripada CD. Betul nggak ya? Jadi, kapankah dia mengalami percepatan saat keadaan ini? Kalau gaya dorong atau thrust-nya lebih besar daripada C plus D. Kapankah si motornya ini mengalami kecepatan konstan? Kecepatan konstan kalau besarnya A sama besar dengan C dan D. Ini adalah yang memungkinkan. Kapankah si motor semakin lambat? Kalau gaya dorongnya lebih kecil dari hambatan udara dan friksi. Jadi mesinnya mungkin mulai dimatikan. Makanya gaya dorongnya semakin lama semakin kecil kan. Ini adalah kemungkinannya. Coba kita lihat ya. Oke, A-nya itu adalah thrust atau gaya dorong, B-nya itu adalah gaya reaksi, C-nya itu adalah hambatan udara atau air resistance, D-nya itu adalah gaya gesek dengan jalan atau friction, dan E-nya itu adalah gaya berat yang diperoleh gara-gara mengalami gaya gravitasi. Oke, betul? Terus kapan si motornya mengalami semakin cepat? Betul, saat A-nya lebih besar daripada C plus D. Kapan si motornya kecepatannya konstan? Betul, saat A sama dengan C plus D. Kapan si motornya mengalami perlambatan? Betul, saat gaya dorong ke depan lebih kecil daripada gesekan udara dan friction. Oke. Sampai situ anak-anak.